Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Bahtiar dari kelas TFK 17B dengan NPM 171111406 di mata kuliah Kewirausahaan. Saya akan menjelaskan tentang bisnis saya dari mulai proses end-to-end, analisa IT, analisa SWOT, sampai dengan BCG Matrix, di mana secara short term dan long term akan seperti apa nantinya. Baik, yang pertama, nama dari bisnis saya yaitu Bumi.shop. Bumi.shop ini bisnis yang berasal dari B2B atau bisnis to bisnis, kemudian diproses dan menjadi B2C atau bisnis to konsumen, sehingga dapat dikatakan bisnis ini sebagai tangan pertama jika dilihat dari segi merek dan pemasarannya. Bisnis ini juga menerima dan menggunakan reseller dan dropshipper untuk pengembangannya. Baik, masuk ke proses bisnis dari nol. Dari nol yang saya lakukan adalah dengan mencari modal atau menyiapkan modal. Kenapa? Karena dengan menyiapkan modal, maka kita akan lebih siap baik dari segi kejiwaan atau mental, juga siap dari segi strategi dan perencanaan, juga tentunya siap dari segi keuangan. Lalu setelah modal terkumpul, maka yang pertama dilakukan adalah membeli bahan-bahan yang diperlukan. Karena saat menyiapkan modal, kita juga membuat strategi dan menghitung harga pasaran, lalu menentukan lokasi juga, maka kita tinggal langsung menghubungi distributor terkait dan membeli semua yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada meracik. Karena parfum kita terbilang tangan pertama, maka setelah bahan kita terkumpul, kita perlu meraciknya. Kita juga perlu menyiapkan kesiapan kemasan dan lain-lain. Selanjutnya, setelah kita meracik, kita kemas bibit yang kita racik dan masukkan ke dalam botol yang sudah kita cek kesiapannya. Dan sambil melakukan itu, jangan lupa kita sambil melakukan pemasaran produk agar lebih efisien, karena nantinya setelah ada pesanan masuk, maka kita tinggal melakukan packing yang kemudian kita kirim ke pelanggan. Setelah sampai, maka uang akan kita terima. Sisihkan uang atau pisahkan uang modal dan laba. Dan untuk uang modal, kita lakukan lagi prosesnya seperti awal sehingga uang terus berputar. Untuk modal kita dapatkan dari menyisihkan sebagian dari gaji atau uang jajan kita. Modal yang dibutuhkan dalam bisnis parfum ini senilai 3 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada barang habis pakai, yaitu kami membeli bibit parfum dengan 4 variasi. Pertama ada cherry blossom, yaitu bunga sakura, lalu ada madu, coffee, dan sweet coklat. Ini masing-masing satu botol berisi 100 ml. Kemudian ada campuran parfum, satu botol berisi 1 liter. Lalu ada botol parfum 40 piece. Karena satu variasi bisa kita buat menjadi 10 botol, maka kita membeli 40 botol. Kemudian ada kotak khusus untuk membuat kemasan kita lebih bagus, dan juga ada stiker atau tasbih wood atau tasbih digital untuk bonus kepada pelanggan agar lebih tertarik membeli produk kita. Lalu ada barang yang tidak habis pakai atau awet gitu ya, yaitu ada tools landing page, yaitu kita gunakan order online selama 12 bulan seharga 1 juta. Harga 1 juta ini adalah merupakan harga yang dibulatkan, jadi tidak pas 1 juta gitu ya, bisa kurang, bisa lebih gitu. Lalu ada split test pemasaran. Split test pemasaran ads ini yang dimaksud adalah seperti investasi, di mana agar kita lebih tahu nantinya seperti apa target market parfum ini yang cocok seperti apa gitu ya. Ini sudah meliputi FB ads dan Instagram ads selama 10 hari split testnya. Lalu ada implementasi IT atau analisa IT. Penggunaan IT dalam bisnis ini mencakup 4 hal. Pertama ada pemesanan barang. Nah, kami memesan barang dari distributor secara online, baik dengan landing page yang dibuat sampai dengan toko shop yang tertera. Kemudian di pemasaran kami juga menggunakan organik dan non-organik. Dalam bahasa seller online, organik itu berarti gratisan, sedangkan non-organik berarti berbayar atau menggunakan ads. Secara organik kami menggunakan WhatsApp dan Facebook Marketplace gitu ya. Dalam pemasaran, kami juga memasukkan produk kami di all shop Shopee. Kemudian untuk non-organiknya kami menggunakan Facebook Ads dalam pemasarannya, sehingga FB Ads ini kan mencakup antara artikel, aplikasi, dan Instagram Ads, sehingga lebih efisien dalam mencari pelanggan.
Lalu yang ketiga ada pemesanan pelanggan kepada kami, yaitu menggunakan landing page yang kemudian tersambung ke WhatsApp. Juga dari all shop Shopee yang orderannya diproses langsung di Shopee. Dan yang terakhir di uang yang kami terima. Uang yang kami terima juga dalam bentuk elektronik. Walau pelanggan melakukan COD dalam pemesanannya, tetap uang yang kami dapat atau kami terima akan berbentuk elektronik terlebih dahulu sampai kami cairkan menjadi bentuk cash. Lalu next, analisa SWOT. Strange. Sebelum itu saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu ya, sedikit tentang bisnis ini. Pertama, ada visi kami, yaitu menjadi sahabat kenyamanan keseharian Anda. Lalu misi kami untuk memberi kenyamanan dengan rasa harum dalam setiap aktivitas baik dalam maupun luar ruangan, mulai dari kegiatan sehari-hari bekerja sampai dalam kegiatan peribadatan. Ada pun moto yang kami pampang dalam landing page kami, yaitu yuk mulai harumkan diri Anda mulai dari sekarang. Mungkin kata-kata ini akan kami gunakan agar menjadi kata-kata ciri khas kami gitu ya. Oke, dari segi strength, dari perkenalan tadi saya sudah menentukan seperti apa bisnis ini ya. Pertama dari sisi strength, dari segi penjualan kami mengandalkan 3 hal, yaitu pemasaran via ads, para seller, dan dropshipper. Lalu bagaimana kami meyakinkan pembeli agar membeli produk kami sehingga kami bisa bersaing bla bla bla. Why you sold our product gitu ya. Kenapa harus beli produk ini? Pernahkah Anda mendapatkan bonus lain saat membeli parfum di tempat lain? Maka kami menawarkan tasbih wood, tasbih digital, dan stiker dalam setiap pembelian 1 botol. Kami juga mengemas produk kami dalam kotak khusus sehingga orang yang membeli dapat dijadikan sebagai hadiah untuk seseorang yang dia sayang atau sahabatnya atau yang lain-lain gitu ya. Lalu ada kemudahan bertransaksi yang digunakan toko lain seperti apa? Kami menawarkan fitur COD, yaitu cash on delivery, sehingga Anda bisa membayar produk kami saat kurir sudah sampai di rumah Anda. Lalu diskon apa yang kami tawarkan untuk produk parfum non alkohol ini, yaitu dengan memberi bonus beli 3 gratis 1, sehingga selain murah atau bisa dikatakan memiliki diskon gitu ya, kami juga membungkusnya dengan sesuatu yang menarik sehingga dapat bersaing walaupun dengan toko refill yang pinggir jalan. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bisnis ini yang pertama dan yang paling jelas adalah masa pandemi ini tentunya. Kenapa? Karena di masa ini tidak ramai orang pergi keluar. Jika orang tidak pergi keluar, maka orang tidak akan berdandan. Jika orang tidak berdandan, maka dia tidak menggunakan parfum. Maka penjualan akan sulit. Tapi bukan berarti bisnis ini akan mati, karena orang tetap akan menggunakan parfum untuk kegiatan yang lain seperti beribadah, bekerja, dan lain-lain. Dan lagi walau masih terdapat banyak wilayah yang PPKM, tetapi saat ini adalah fase new normal di mana orang akan kembali beraktivitas normal dan bepergian keluar lagi. Lalu yang selanjutnya ada kejelasan produk. Kejelasan produk ini menjadi kelemahan dari penjualan produk parfum online. Kenapa? Karena sangatlah sulit kita untuk pelanggan gitu tahu tentang produk kita, seperti wangi parfum yang kita jual itu seperti apa gitu. Karena itu kami menjual parfum dengan wangi yang mudah dibayangkan dari namanya saja, seperti kopi, coklat, madu, dan sakura, yang baunya umum dicium namun banyak sekali peminatnya. Kenapa? Karena kita temui di keseharian kita seperti sakura, walaupun tidak ada di Indonesia, tetapi banyak yang menggunakan pewangi pakaian ataupun sabun menggunakan wangi sakura. Lalu yang menjadi kelemahan produk ini yaitu harga yang kompetitif. Banyak sekali yang menjual dengan harga-harga yang sangat rendah. Ini adalah satu kesulitan bukan hanya bisnis parfum saja, namun hampir semua bisnis. Tetapi kami melawannya dengan kepuasan dan kualitas yang kami berikan. Memang banyak orang yang mencari murah, tetapi orang yang sudah membeli produk kami, maka dia tidak akan berpikir membeli dari yang lebih murah karena ketidakjelasan kualitasnya. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Sebelum itu, target kami yaitu adalah wanita dan pria usia 16-35 tahun. Usia 16 yaitu usia yang umum usia manusia rata-rata memasuki masa pubertas, sedangkan 35 tahun adalah usia rata-rata manusia menuju kedewasaan.
kami juga menargetkan target baru dan menarget ulang orang yang sudah membeli produk kami sebelumnya. Dari target tersebut, maka kita memiliki peluang bisnis seperti berikut. Dari target ini, kita dapat data bahwa meskipun pesaing bisnis ini sangat banyak, tetapi kolam bisnis ini sangatlah luas, sehingga peluang kesuksesan pun masih sangat besar. Nah, yang terakhir ada threats atau ancaman. Kami memiliki 5 ancaman dalam bisnis ini. Yang pertama ada pemasok, di mana bisa saja pemasok tiba-tiba tutup saat kita membutuhkan barang karena pesanan yang melonjak. Ataupun mungkin harga yang naik yang membuat kita bingung dengan pilihan antara kita harus menaikkan harga atau menurunkan kualitas. Lalu ada algoritma ads, di mana ads memiliki algoritma dalam penargetannya sendiri. Perubahan sedikit saja seperti yang sebelumnya tentang iOS 14 membuat seller akan kesulitan, bahkan banyak yang mengalami boncos karena pelanggan yang membeli sangat turun drastis dan di bawah dari targetnya. Lalu ada harga pesaing, walaupun kita memiliki kualitas yang baik, jika ada yang membanting harga terlalu jauh, maka tetap saja kemungkinan closing lebih sedikit. Contoh saja penjualan HP, di mana kebanyakan orang membeli karena menyesuaikan dengan budget yang dimilikinya. Lalu yang menjadi ancaman juga yaitu ketersediaan kurir, di mana kurir yang ada biasanya bisa saja pindah lokasi atau terjadi keterlambatan yang membuat pelanggan merasa tidak nyaman membeli produk kita gitu, padahal kesalahan kurir gitu ya. Lalu ancaman yang terakhir ada kecelakaan yang dimaksud seperti kerusakan dalam pengiriman yang membuat kita harus mengirim ulang produk kita gitu, atau diretur gitu ya. Nah, ancaman yang tidak dapat kita prediksi gitu ya. BCG Matrix. Nah, pesaing terbesar dalam penjualan parfum ini yaitu adalah Axe untuk parfum beralkohol dan Vogue untuk parfum non-alkohol. Untuk menjadi setidaknya cash cow, maka kami harus memiliki short term dan long term untuk kedepannya. Untuk short term, kami akan memperbanyak reseller dan dropshipper sehingga penjualan akan semakin banyak. Dan dari sisi long term, untuk kedepannya, agar kami setidaknya menjadi cash cow, maka saya akan melakukan rencana targeting di mana parfum ini bersifat barang pakai yang bisa habis, dan jika cocok maka dia akan beli lagi dan beli lagi, sehingga kami sebut dengan retargeting atau target ulang gitu ya. Lalu kami juga melakukan pemasaran berupa brand awareness atau kesadaran merek, sehingga kami memiliki nama dan orang-orang akan membeli karena merek kami yang sudah terkenal gitu. Lalu selanjutnya ada meningkatkan traffic atau kunjungan dalam landing page, sehingga orang akan lebih terbiasa dan tidak asing dalam mengunjungi web kami. Jadi terkesan lebih mudah memesan kepada kami ketimbang orang lain dengan landing page orang lain atau toko shop orang lain. Data yang masuk juga membuat kami lebih mudah dalam melakukan retargeting kepada setiap pengunjung landing page kami. Dan yang terakhir ada inovasi produk, di mana di masa depan kami mungkin akan menambah variasi dari produk kami atau mungkin melakukan inovasi lain yang membuat bisnis ini akan berjalan lebih lama dan lebih maju. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.